Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yengki Charlie itu Yengki India Zulu. Ya, kesempatan kali ini kita akan mereview lagi sebuah produk dari Firstcom ya. Dari Firstcom FC77R. Ya, seperti ini radionya, boxnya. Ya, Firstcom FC77R. Nah, ini kayaknya keluaran terbaru dari Firstcom. Jadi kita akan coba lihat sama-sama apakah radio ini modelnya berbeda atau ada samanya dengan yang lain. Kan biasanya seperti itu ya, ada beda, ada yang sama dengan yang lain. Tapi biasanya kalaupun sama, ada perubahan atau update dari firmware-nya ya. Jadi ada update firmware-nya. Mungkin lebih bagus atau mungkin ada pembaharuan. Tapi sebelum kita unboxing untuk radio Firstcom FC77R ini, kita seruput kopi dulu ya. Bismillah. Alhamdulillah, kita sudah seruput kopinya. Dan buat teman-teman yang mungkin dalam keadaan sakit atau kurang sehat, ya semoga cepat sembuh, lekas sembuh. Dan bagi Anda yang lagi dalam keadaan sehat, ya tetap jaga protokol kesehatan, oke? Ya, kita akan saja langsung unboxing ya, biar nggak lama-lama. Ini radio dari Firstcom FC77R yang akan segera kita sama-sama lihat ya. Saya juga baru pertama kali lihat. Mari kita sama-sama lihat. Oke, ini dia untuk radionya Firstcom FC77R ya. FC77R seperti ini bentuknya, depannya, kemudian sampingnya. Di sini ada tulisannya dual band FM transceiver FC77R, output 5 watt, frekuensi 136 sampai 174, 400 sampai 438. Ya, samping sini ya gambar itu seperti itu. Samping sini ada anunya ya. Ada websitenya. Ini alamat websitenya. Kemudian ya ini barcode-nya. Ya kayaknya itu aja. Boxnya simple ya, tapi ada warnanya, berwarna. Enggak seperti Bofeng warnanya coklat-coklat, ini ada warnanya ya, biru. Ya kayak Bofeng DMR biru juga gitu. Oke, kita coba buka aja dulu ya. Kita coba tes buka apa isinya dari HT ini ya. Mudah-mudahan bisa menjadi pilihan Anda juga nih, HT baru nih. Oke, kita coba cek ya. Di sini kita dapat buku panduan pengguna. Wah, ini kayaknya bahasa Indonesia udah ini. Kita coba lihat ya. Oh ya benar ya, semuanya sudah bahasa Indonesia, jadi Anda bisa langsung aja ya, tanpa banyak bertanya. Anda bisa baca di sini petunjuk-petunjuknya, dan spesifikasinya biasanya di belakang. Coba kita lihat ya, benar di belakang. Nah ini dia, di situ power RF 5 sampai dengan 1 watt ya, jadi mungkin 5 high-nya, low-nya 1 watt. Oke, seperti itu. Ini radionya, kita coba lihat ya. Ya, ini seperti ini. Jadi kalau tombol yang di bawah ini sekilas mirip sekali dengan yang pernah saya review, itu SPC SH20 ya. Persis banget bawahnya ini.
nggak ada yang beda sampai di sini ya. Yang di sininya mungkin beda kali ya. Saya udah lupa. Oke. Kemudian kita dapat baterainya. Ini baterainya berapa ini? 2000 mAh 7,4 volt. Kita pasang aja. Oke. Kemudian di dalam kelengkapannya apa aja ya? Ini dapat handsfree. Nah, ini antenanya. Kita pasang antenanya di sini. Ya, oke. Kemudian kita dapat adapter, dapat desktop, dapat bel clipnya, kemudian dapat tali. Ya, standar seperti radio-radio yang lain. Kita masukin dulu. Semuanya kita masukin. Ya, kita coba lihat radionya seperti apa. Jadi di sini kita nggak terlalu banyak mengulang lagi ya, karena ini radionya mungkin mirip sama dengan SH20 SPC ya, yang pernah saya review. Ya, seperti ini tampilannya dan menu-menunya. Sorry, kita coba keluar. Jadi sini Vevo ada, memori ada. Ini memori masuk ke sini, masuk ke Vevo ya. Seperti itu. Kemudian ini menu, ada scale, kemudian step kita rubah jadi 5 kilo. Kemudian power kita rubah low dulu. Kemudian ada save, kita rubah 4 biar irit. Save mana tadi? Sorry, save paling besar 4 ya. Oke, sudah kita rubah save 4. Terus Fox off, white, TDR off ya. TDR ini kalau kita mau dual display, dual standby maksudnya. Kita on kan kalau dual standby. Beep ini on, ini kita coba dengarkan ya. Nah, itu beep on. TOT ini untuk repeater. Jadi ini receive CTSS, terus receive DCS, receive GTSS, transmit DCS, transmit GTSS. Nah, kalau kita mau pakai tune untuk repeater biasanya pakai ini TGTSS, jadi transmit GTSS. Oke. Voice English, yang lain sama persis pokoknya, sama persis, bisa sama dengan Bopeng, sama. Jadi sama juga dengan kita keluar ya. Oke, jadi itu sama persis ya. Ini tombol-tombolnya lumayan lah, tidak terlalu keras, tidak terlalu empuk, tapi bisa lah untuk digunakan ya. Ini ada di samping ini ada, kalau nggak salah ada FM ya, sama lampu. Ini tombol on off sama volume. Ini kita coba lampunya. Lampunya yang bawah apa yang atas ya? Oh, ternyata FM-nya yang bawah. FM bawah, mungkin lampu yang atas. Coba kita cek. Sarah. Kekurangan datanya sih kan kebetulan dia punya SIM. Oke, untuk kualitas speakernya bagus ya, nggak ada masalah. Jadi ini untuk FM yang bawah ya. Untuk ke atas ini kayaknya lampu, kita coba lihat. Ya betul ya, cukup terang lampunya.
Ya, jadi buat Anda yang mungkin mau berpergian atau mau apa ya, cocok lah dengan ini ya. Ada lampunya, ada FM-nya, ada radionya. Nah, untuk cara program dan segala macamnya nanti Anda bisa lihat di review saya SPC SH20 ya, sama persis ini. Dan kemungkinan besar softwarenya juga sama ya, karena jadi satu gitu ya, satu produk. Nah ini juga standar, pakai kabel Bopeng juga bisa. Cuman sayang ini masih karet ya, jadi ya itulah, mesti karet. Ini karet-karet juga, karet semua. Jadi kalau bisa isi plastik sebenarnya ini ya, supaya awet. Oke, itu untuk tampilan pertama untuk Vestcom FC77R. Nah, kita mau cek suaranya nih, gimana suaranya ya. Kita tes. Ini kita akan coba tes suara dari Vestcom FC77R ya. FC77R. Kita mau cek suaranya seperti apa. Kita bandingkan dengan ini SPC ya. Jadi mungkin teman-teman bisa melihat yang seperti saya katakan tadi, kalau tombolnya persis ya, kan tombolnya persis tuh. Ya, yang beda di bagian atas ini. Yang beda di atas ini. Tapi kalau di atas ini juga sama tuh. Sama ya. Tuh. Samping sama, sini sama. Tuh. Bedanya kalau SPC ada garis-garis ini, kalau Vestcom nggak ada ya. Belakangnya seperti ini sama. Ya, kebetulan ini saya tadi bawa ya untuk yang SPC SH20. Oke, beda di sini. Beda di speaker sama ini ya. Oke, kita akan coba beda merek sama nggak suaranya, kita tes ya di frekuensi 145540. Kita standby kan di sini, kita coba, kita pakai low saja karena jaraknya juga sangat dekat sekali dengan strum mic-nya, nanti malah keseplet ya. Kita coba 145540. Oke. Sekarang saya akan coba yang pertama menggunakan Vestcom. 1 2 3 3 2 1 dicoba. 1 2 3 dicoba. Ini Vestcom FC77R. Vestcom FC77R. 1 2 3 1 2 3 3 2 1 dicoba. Ini SH20. Ini SH20. Ini Vestcom FC77. Ini SH20. Ini Vestcom FC77R. Oke, hampir tidak kelihatan bedanya, tapi ada selisih. Jadi lebih kenceng ini Vestcom. Cuman kok ada sedikit bunyi cut gitu ya. Apa yang menyebabkan bunyi? Nanti kita akan cek antenanya dan kita cek powernya berapa untuk Vestcom FC77R ini. Oke, kita langsung aja. Sekarang kita mau cek antena dulu. Antena bawaan dari Vestcom FC77R. Tes untuk antena dari Vestcom FC77R. Kita coba mulai dari frekuensi 139 MHz sampai 174 MHz. Kita lihat.
Ya, dia ternyata bekerja di bawah. Ya, tapi SWR-nya masih tinggi juga 1,7, tapi bisa ya di frekuensi 140, 139 sampai 142. Jadi 139 sampai 142 untuk kinerja dari antena Foscom FC77R ini. Ya kalau mau main banyak ya diganti saja antenanya, diganti sama RH77B ya teman-teman ya. Oke, kalau kita mau cek di UHF-nya 400 MHz sampai 438 ya. Tadi speknya 438. Oke, kita coba aja. Ya, untuk di UHF-nya enggak ada yang kena ya. UHF-nya tidak ada yang kena, tinggi semua. Nah, ini untuk yang FC77R ya. Nah, kalau saya mau tes yang punyanya SH20, kan pernah kita coba ya, tapi saya udah lupa ya, SH20 ini kayak apa. Kita coba tes yang SH20. Nah, SH20 meskipun tinggi tapi dia flat, nggak terlalu atas sekali, masih 2 ya. Ya oke. Ini SH20 ya. Coba kalau di VHF-nya untuk SH20 seperti apa, itu kita lihat juga untuk SH20. Untuk SWR-nya. Nah, kalau SH20 masih bagus ya. Kita masih bisa bekerja di frekuensi ya, ini 150, 148 bisa, 144 bisa, 145 bisa, di 143 bisa. Jadi ini lebih oke untuk yang SH20 antenanya dibandingkan yang Foscom tadi ya. Ternyata memang benar, karena mungkin nggak match di atas, dia bunyi cut gitu tadi kita coba ya. Nah, itu pengaruhnya di situ tuh. Coba cek power dari radio Foscom FC77R. Kita coba di VHF terlebih dahulu. Kemudian kita menggunakan low power ya. Oke, sudah low. Kita lihat low-nya di VHF 1 watt, hampir 1 watt setengah ya. Anggap aja 1 watt setengah untuk low-nya. Kemudian untuk high-nya kita coba. Ini high-nya kita lihat. Ya 5 watt, high-nya 5 watt persis, 5 watt. Sekarang kita akan coba di 43500 untuk di UHF-nya. Kita akan coba powernya. Kita low dulu. Kita tes low-nya berapa di UHF. Low-nya 1 watt di UHF. Kemudian kita coba high-nya di UHF berapa. Kita lihat high-nya di UHF. Ya 4 watt. Jadi di UHF high-nya 4 watt, di VHF itu high-nya 5 watt. Jadi selisih memang agak sedikit aja, nggak terlalu banyak. Sama juga dengan di low-nya. Kalau di low-nya di VHF tadi 1,5 watt, kemudian di UHF itu low-nya 1 watt saja. Oke, itu dia untuk power dari Foscom FC 77R ini ya. Jadi lumayan bisa digunakan. Oke, sekarang kita akan mau tes ya untuk receive-nya ya. Receive-nya apakah cukup mumpuni juga Foscom. Kemudian nanti saya mau bandingkan karena sama-sama produknya ini persis, apakah keduanya identik atau enggak. Oke, kita mau ngecek komunikasi ke Yankee Bravo to Victor Sierra Yankee menggunakan radio ini ya. Kita pakai Foscom FC 77R. Kemudian nanti kita akan bandingkan dengan
SPC SH20. Ya, ini SPC SH20. Kita akan bandingkan seperti apa pancarannya, apakah lebih peka, yang mana kita akan coba ya. Karena yang jelas ini tadi suaranya lebih bagus ya, lebih kencang karena ada pembaharuan untuk firmware pasti ya. Firmware dari radionya itu pasti ada pembaharuan kalau produk baru. Jadi kita akan coba aja di 144900 ya. Kita langsung coba low-nya dulu ya. Kita coba low-nya dulu. Oke. Saya panggil. Ntar nyangkut nih. Yankee Bravo tuh Victor Sierra Yankee, Yankee Charlie itu Yankee India Zulu, monitor Pak Bri. Belum bisa monitor saya. Menu. Kita coba cek lagi. Menu. Square-nya udah 1. Yankee Bravo tuh Victor Sierra Yankee, Yankee Charlie itu Yankee India Zulu, monitor Pak Bri. Belum ada suara ya. Ini saya udah setengah ini powernya. Sudah volumenya. Kita coba, siapa tahu Pak Pri-nya yang salah frekuensi. Jangan sampai beliau salah, ini saya tulis lagi, jangan sampai salah ya. Yankee, oh saya yang salah satu. 900. Nah ini. Yankee Bravo tuh Victor Sierra Yankee, Yankee Charlie itu Yankee India Zulu, monitor Pak Pri. Yankee Bravo tuh Victor Sierra Yankee, Yankee Charlie itu Yankee India Zulu, monitor Pak Bri. Belum monitor. Di sini ada Yankee Charlie itu Yankee. Gimana Pak Bri? Ini saya lagi nyoba receive-nya gitu. Gimana Pak Bri? Menu. Power. Confirm. Yankee Bravo tuh Victor Sierra Yankee, Yankee Charlie itu Yankee India Zulu, monitor Pak Bri. Oh nggak dengar, berarti receive-nya yang nggak bagus ini ya. Ntar saya ganti radio dulu. Jadi saya nggak bisa nge-receive ya, padahal biasanya bisa nge-receive. Kita coba lagi dengan yang SPC. Apakah sama saja? Kalau sama saja ya udah, kalau pakai antena luar budek gitu. Kita coba ya, kita pasang high power. Ya, ternyata juga nggak bisa dengar ya. Nih, SPC juga nggak bisa dengar. Kecuali kalau kita kasih Nero ya. Kita coba kasih Nero. Nah, kita kasih Nero baru bisa terdengar. Ya, jadi kalau kita kasih Nero baru bisa terdengar di SPC. Tadi di Foscom juga nggak bisa dengar. Ya, kita coba ini sebelum saya Nero nih nggak kedengaran ya, lihat ya. Nah ini kedengaran. Tapi setelah saya pencet PTT dia nggak akan kedengaran suaranya. Oke, sekarang kita menu pasti kedengaran. Nah kita akan coba pindah ke white, ke Nero ya, kita rubah ke Nero. Nah ini udah Nero, jadi kita PTT tetap tuh ada, tetap ada ya. Ya dari tadi Pak Pri, cuman radionya budak. Ini saya pakai Nero, gimana didengar ganti? 60 dB lebih kuat daripada Mas Hari, begitu laporannya ganti. Oke, KSL, ini saya pakai high power gitu Pak Pri. Saya pakai high power, tapi suaranya Pak Pri kok jadi pecah-pecah ya. Gitu, demikian Pak Pri. Ya, suaranya gimana ganti? Banter ya, lebih banter suara
Oke, kalau yang satunya lagi ini sama juga Pak Pri, banter juga ganti. Cuma banternya cuma signalnya lebih kecil ini agak turun 20, jadi agak turun dikit signalnya ganti. Oh, ini turun sedikit begitu ganti. Ya betul. Tapi kan suaranya hampir sama. Begitu ganti. Kalau yang ini gimana Pak Pri? Yang ini ganti. Bapak naik lagi jadi naik. Jadi naik sama dengan yang pertama. Begitu Messi ganti. Oke, KSL gitu Pak Pri. Ya, oke. Jadi sudah oke ya, meskipun saya kasih Nero suara masih banter Pak Pri ya. Oh masih banter. Oke ganti. Oh ya berarti nggak masalah ya. Oke, KSL. Coba ke tempat Pak Mari ya. Saya coba. Yang kicar itu Whiskey yang kicar itu yang India Zulu monitor Mari. Monitor Mas Edi, aku rasa ngerepoti Mas Edi. Nah, sinyal tetap semuanya 60. Semuanya 60 loh Om Edi. Kalau kualitas audio hampir mirip-mirip. Tidak ada yang ketinggalan, semuanya banter-banter gitu ganti. Oke, KSL Om Mari, ini saya lagi review radio. Jadi ini radio Firstcom FC77R. Jadi dicoba gitu Om Mari. Tadi pakai wide nggak dengar budek gitu, jadi saya nggak bisa dengar Om Hari, saya nggak bisa dengar Pak Pri, padahal Pak Pri gede, cedak nggak bisa. Saya ganti ke Nero baru bisa dengar semuanya. Saya kira suara saya jadi kecil gitu, ternyata nggak ya. Oke, KSL Om Hari, yang ke Charlie itu Whiskey yang ke Charlie itu yang ke India Zulu ganti. Ya, Om Edi nggak ada bedanya kok. Cuman bedanya tipis sekali. Hanya kualitas sedikit beda. Tadi yang rodok budak menurut rodok sedikit nganu lo. Bedanya hanya di nada sahabat, nada saja. Tapi nak buantar itu tetap buantar. Oke, udah sip. Monggo Om Edi dilanjut lagi. Saya masih ngengrengke Patri. Tak gandanane dulu tablet. Om Edi ganti. Oke, KSL gitu. Terima kasih Om Hari. Demikian Pak Pri, sudah oke Pak Pri untuk di Om Hari juga sudah oke ganti. Ya sudah oke, nggak ada masalah yang di awal tadi cuma saya. Oke, terima kasih teman-teman Anda sudah mengikuti review saya sampai selesai mengenai radio Firstcom FC77R ya. Firstcom FC77R. Jadi tadi saya menjelaskan kepada Anda semua bahwa bagaimana kalau radio ini budek ya. Kalau radio ini budek tidak bisa menerima sinyal dari lawan, maka posisi wide. Jadi nanti kita buka menu, itu ada wide, ada Nero. Jadi kita rubah dari wide ke Nero ya, dari wide ke Nero. Ternyata kalau yang Firstcom ini sama SVC itu modulasinya tidak terlalu menurun jauh seperti kalau kita menggunakan Baofeng ya. Sehingga tidak ada masalah ketika Anda pakai radio ini pingin lebih peka lagi, maka Anda rubah dari wide ke Nero. Ya, semoga ini bermanfaat tips supaya radio ini tidak budek sehingga Anda bisa pakai. Dan buat teman-teman semua juga seperti itu caranya. Kalau mau pakai Baofeng atau pakai apa, kalau sudah nggak bisa dengar, coba Anda rubah dari wide ke Nero. Nah, cuman kadang-kadang kalau teman-teman ada yang frekuensinya bergeser, dia akan langsung terasa sekali di Nero, suaranya pecah-pecah atau tidak pas. Tapi kalau dia frekuensinya center, pasti tetap bagus. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih Anda sudah mengikuti review saya mengenai radio Firstcom FC77R. Semoga ini bisa jadi tambahan lagi untuk pengetahuan Anda mengenai radio handy transceiver. Oke, sekian saja dari saya. Dan harganya ya, mungkin harganya nanti Anda bisa lihat aja di link deskripsi saya, karena waktu saya terima ini barang ini belum tahu harganya berapa. Ya kemungkinan kisaran 400-an ya, 400-an lah, sekitar itu mungkin ya. Hampir sama dengan SPC, 400 lebih atau mungkin hampir 500 lah, seperti itu ya. Jadi nanti bisa Anda lihat di link deskripsinya, nanti saya akan tampilkan
di deskripsi saya. Oke, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Charlie itu yang dia sulu. Saya Bantri. Bye bye.